Hai, hari ini aku yang berbeda. Aku berwarna biru, kalian berwarna merah. Abang Biru lampu disco. Kayak lampumu kemarin ya. Awakku rude, mikir bojo loro. Awak sehat dong. Oh ya, sehat. Amin, amin, amin. Tentunya hari ini Putun, Nisrina dan Sobat Selai semuanya di akhir bulan Juni ya ini ya, minggu akhir bulan Juni. Udah minggu terakhir ini ya. Iya, minggu terakhir di bulan Juni itu rasanya kayak tiba-tiba setengah tahun ya kita ya. Tahun depan udah Juli, Agustus. Betul. Bentar lagi udah Tahun baru. Tahun baru lagi. Ya, dan biasanya kalau bulan-bulan seperti ini itu kan bulan-bulan yang rata-rata semua entertain itu lagi istirahat karena suro Ya, ya. betul. Nah, Sebelum panen raya lagi. betul. Nah, setelah kita istirahat nanti 1 bulan lagi itu pasti akan panen raya lagi dan kita membutuhkan jasa-jasa orang yang membantu kita di belakang layar Betul. gitu. Nah, cuman ini entertainnya aja, tapi Betul. punya acara kan juga ya pasti. Betul, betul, Ya, betul. Emang ada siapa sih? Nah, kali ini kita mendatangkan bintang tamu ini MUA ternama sobat my Selai God, semuanya. oh my God. Kalau tampil tuh tidak boleh rembet. Ya. Dan cantik cucok. dia ini dikenal sebagai MUA bertali Ravia. Nanti akan kita tanya. Makanya kita tanya. Tapi sebelum kita bertanya kepada sang empunya, kita ucapkan selamat datang dulu kepada Kak Hendra. Halo Kak Hendra, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Panggil siapa ini teman-teman? Luar biasa. Teteh sama AA-nya. Baik. Kak Hendra terbang dari mana ini tadi? Saya terbang dari Sawu Jajar ke sini. Sawu Jajar. Kak, Sawu Jajar berapa Kak? Sawu Jajar 1. Sawu Jajar 1. Nah makanya. Sawu Jajar itu kota dalam kota. Betul. Kalau ke Sawu Jajar, kalau seandainya kita nggak pakai maps itu pasti bagi kita yang tidak asal situ Makanya tersesat. ini ada kalau kita pakai Google Maps, dia pakai Sawu Jajar Maps. Ya benar karena masing-masing. Kata orang labirinnya Kota Malang. Kesasar tuh. Tapi sebagai orang yang punya rumah di Sawu Jajar, apakah masih merasakan itu juga? Enggak, Aku kalau sudah, mau sudah. masuk sudah hafal ya. Ya, sudah hafal ya. Udah nggak mungkin Sudah hafal. nyasar-nyasar ya. Nah, ini kita mau bicara masalah MUA bertali Ravia, Kak. Itu Iya, sebenarnya iya. pemahamannya seperti apa, Kak? Apakah waktu make up harus menggunakan kuas yang dari tali Ravia? Ini modelnya Tali rakyat biar nggak Itu boncengan ya Kak ya. marah gitu kan. Kenapa, Kak? Enggak, awalnya itu barang-barang kan banyak tuh ya. Jadi tas 1, tas 2, tas 3 gitu. Terus kok nggak simpel banget gitu. Terus akhirnya aku pindahin ke satu tas yang lebih agak gede, besar. Kemudian caranya untuk ngiket gimana ya? Waktu itu memang hanya memikirkan Ravia itu. Ya udah, ya caranya biar barang itu kuat Aman. gitu dan aman dan nggak jatuh aja intinya. Karena Berarti awalnya dari situ, Kak. dari situ. Itu terlahir tahun berapa, Kak? Khusus untuk MUA bertali Ravia dikenal bertali Ravia itu. Apa setelah COVID ya? Setelah COVID. Setelah COVID. Iya. Tapi kalau terjun di dunia MUA-nya, Sudah lama juga sih sebelumnya malah. Tahun berapa, Kak? Awal Tahun ingat nggak sih? berapa? Profesionalnya kapan, Kak? Kalau COVID kan 2019 ke 2020 gitu ya. Kurang lebihnya 2018-an. 18-an. Iya. baru mulai merintis menjadi MUA atau sebelumnya udah? Panjang prosesnya gitu. Jadi sebelum jadi MUA-nya kita sebagai tim backstage ya. Jadi setiap ada event fashion show saya jadi fashion stylist. awalnya di situ. Ya. Itu di tahun berapa itu, Kak? 2018-an ke bawah berarti. Oh, berarti 2018 ke bawah 2010 bisa Ya, seperti itu ya, Kak? ya, udah lama. Buat fashion show doang. Fashion show. Nah, Kak Hendra ini guys, itu biasanya satu tim sama Kak Adalano, Ya. satu tim sama Kak Andi Sugi, gitu. Emang sama desainer gitu. Iya, kebetulan merintis di dunia seni untuk yang fashion show itu berawal dari kita ya saling temenan sama desainer itu. Kemudian pas
ada kebutuhan, misalkan mereka kok aku kurang fashion stylish ya gitu, jadinya ya kita backup untuk mereka. Oh, dari situ. Ya. Terus akhirnya ini untuk jadi muanya ini bertambah, fashion stylistnya tetap, terus merambah ke mua atau beralih apa namanya, haluan. Iya. Jam-jamnya iya Kak, wajar ya Kak. Itu gimana Kak Hen? Apakah bertambah haluannya atau berpindah haluan? Waktu itu saya masih ingat pas Malang Fashion Week, gitu ya. Jadi teman-teman ini udah banyak model, tapi untuk sentuhan makeupnya sudah mulai luntur atau apa gitu, kok nggak ada yang handle waktu itu, gitu. Nah, sementara kita kan dengan job yang berbeda, gitu ya. Kita hanya fashion stylist waktu itu, hanya gantiin atau nambah-nambahin pernak-perniknya baju gitu. Jadinya ya apa caranya, gimana caranya gitu ya, kita jadi multi skill waktu itu, gitu ya, yang touch up atau yang makeup. Dari situ akhirnya kata teman-teman juga, ini bakatmu lagi nambah lagi deh sepertinya gitu. Jadi dari situ ya diasah lagi. Tapi ini nggak sih Kak, awal dari menjadi fashion stylist terus ke MUA itu, apakah Kak Hendra juga ada semacam kayak kelas gitu Kak, belajar dulu baru maksud aku Kak, Ini tenang, harusnya aku yang nervous ya, tapi kenapa kok Anda? sempat ikut kursus. iya. Oke, iya. Enggak, aku hari ini tuh kayak Masih bingung, enggak di sini tuh Oke, masih terlalu ini ya. pertanyaan tuh di sini, cuman mau keluar di sini tuh kayak lumayan susah gitu. Ya, itu soalnya masih kurang air putihnya. Aku kan nggak minum air putih, tapi minum air teh kok. Ya, setelah itu kan harusnya minum air putih garing. Iya. Sempat fashion stylist kursus dulu, terus masuk ke arah profesional, terus MUA kursus dulu, terus profesional, apa seperti itu. Sebenarnya itu juga perjalanan panjang dari yang aku ini ya, alami gitu ya. Jadi sebelumnya memang aku tuh vendor beauty, intinya makeup ya. Boleh disebutin merek? Boleh. Oh ya. Waktu itu vendor dari Maybelline. Nah, setiap event pasti kita yang handle untuk diri input atau apa gitu ya. Kebetulan pihak Maybelline itu sering untuk ngadain beauty class, gitu. Ya, akhirnya kita yang backupin pernak-perniknya beauty class, mau tidak mau akhirnya mengikuti kelas makeupnya itu tadi. Jadi secara tidak langsung belajar dari situ Sambil ya. menyelam minum air. Benar. Sebenarnya niatnya cuma nungguin eventnya. Nungguin event, nah itu ikut belajar. Tapi kalau menurutku ya, jadi mua itu kan juga nggak cuma skill yang bisa dipelajari, tapi di dalam diri kita itu juga harus punya kreativitas gitu, Benar. nggak sih Kak Hendra? Benar. Jadi memang dari dulu itu saya suka gambar memang. Oke. Jadi gimana caranya untuk nyiptain warna gradasi itu kan ya lumayan gitu ya kan. Ya harus ada tesnya juga. Jadi ya bagi saya mua itu adalah seni yang sebetulnya nggak bisa dinilai dengan harga ya. Iya, karena itu Gitu. namanya seni ya. Iya. Setiap orang punya harga masing-masing dengan semua prosesnya. Tapi kalau Kak Hendra sendiri kan sekarang kan banyak tuh kayak signature. Iya. Ada yang flawless, ada yang bold, ada Iya, yang minimalis, kayak gitu-gitu. Nah kalau Kak Hendra sendiri kayak sesuai permintaan klien atau sesuai request klien, atau ya aku punya signature sendiri yang seperti Iya, ini gitu. Sebenarnya para mua sebenarnya menitip beratkan pada signature masing-masing gitu ya, karena tangannya sudah hafal tuh signaturenya apa gitu. Kadang kalau klien ada permintaan apa, kita agak sedikit PR gitu, karena memang itu bukan signaturenya gitu.
Kalau saya cenderung pada yang glamor, Oke. gitu-gitu, shining, shimmering, splendid, gitu-gitulah. Oh, jualan burung. Shimmering, splendid. Iya, jualan burung Kak. Iya. Tapi biasanya kalau makeup glamour itu berarti cocoknya untuk acara-acara in the morning or night or apa? Sebenarnya sudah ndak ini, ya. Kayak show-show gitu. Apa ya? Yang main lighting. Melacting ya bisa, cuman untuk saat ini memang lebih banyak yang glamor ya. Orang lebih milih untuk yang glamornya, gitu sih. No make up gitu ya. No make up bukan kayak gitu juga. Itu kan kayak cenderung kayak sudah nggak ada make up sama sekali, tipis banget gitu. Kayak aku hari ini, Oh, oke. Glamour tuh kayak gitu. Aku hari ini make up no make up. Jadi lebih make up itu. agak menonjolkan sisi-sisi mukanya, misalkan dari ininya, tulang sini, pipi. ya. Jadi Kalau tuh kayak lebih ke arah bold gitu ya. sedikit bold, nggak Tapi- terlalu yang bold. Tapi Gitu. kalau ini Kak, ini pertanyaan awam dari aku pribadi ya. Iya, iya. Make up no make up dengan make up bold itu menurut Kak Indra sendiri lebih susah yang mana? Make up no make up. Karena itu sebenarnya lebih agak PR. Itu untuk menentukan warna-warna juga agak PR sih. Iya. Jadinya agak lebih effort lagi daripada untuk yang ini. Natural mungkin. Ya. Tapi make up Tapi make up. Tapi apa ya? itu yang Biasanya kan kalau misalnya makeup bold itu kan ditemblokin, nah gambar baru nih gitu ya. Makanya ada yang orang bilang, wih manglingi, kayak gitu-gitu ya kalau itu sih makeup. kata mangling itu bukan mangling tapi kok tebel banget ya. Gitu. Padahal sebenarnya make up no make up juga ini ya. Gitu, Juga kan. ada make upnya ya kan. Tapi itu tadi kembali lagi ke skill ya kalau non Ya, make up ya, no make up ya. benar. Tapi tidak hanya make up semuanya itu butuh skill. Betul. Ya, Karena itu tadi muka klien itu kan kanvas bagi seorang MUA ya, Ya, gitu. ya. Nah, nanti akan kita ajak ngobrol lagi Sobat Selai Kak Hendra karena kita juga ingin menguras ilmunya dan pengalamannya seperti apa di dunia MUA ya. Jadi untuk semuanya jangan kemana-mana. Tetap di Selai Show. Balik lagi tadi sebelum break ada pertanyaan dari Aryo, oh enggak ya? Kita cuma mau menguras. Betul. Iya. Mumpung tidak ada biaya yang kita keluarkan. Nanti ya Sobat Selai semuanya, Miss Rina akan sedikit di shading ya. Ini loh bagian ini loh. Betul. Guys, hidung lihat nih. Oh, hidungnya ini banget. Itu kan perlu ya Kak Hendra sama Ya. Putu karena Putu juga seorang MUA kan. Oh, ya. Aku tuh penasaran. Jadi mereka saingan. Nggak ada kata saingan. Nggak ada kata Kan saingan. namanya semuanya sama. Ya. Sama belajar. Cuman kamu yang beda. Oh, ini kita nggak oper job gitu. Betul. Kamu yang dioperi tadi. Nah, ini pertanyaan dari aku kan orang nge-shading hidung atau tulang pipi itu sebenarnya yang harus diperhatikan itu apa? Mungkin dari Kak Hendra dulu terus ke Putu ya. POV-nya Putu gimana, POV-nya Kak Hendra gimana? Apakah harus melihat tekstur dari muka kliennya atau Atau memang ada titik anu part-part tertentu yang itu sudah jadi pakem kalau mau nge-shading bikin hidung mancung itu seperti ini atau gimana menurut Kak Hendra? Ya, sebenarnya semua itu apa ya? Tubuh kita itu indah semua ya teman-teman, gitu. Aku semua dari ujung Tubuh rambut kita sampai itu, ujung rambut. ya indah hanya banget. saja ada beberapa yang harus kita benahi, Ya. gitu. Dan nggak harus ke klinik atau apa ya untuk memperbaiki Tekstur saat ya ketemu orang lah intinya ya. untuk wajah kita yang belum maksimal intinya kayak gitu. Apa kalau setting udah, kalau kepingin nirus ya udah tirus aja. Kalau emang di setting ya bikin nirus ya teman-teman ya gitu. Teman-teman biar nggak kelihatan capek atau ya apa, kuncinya harus di setting gitu sih. Kalau yang agak kurus diiniin tambah tirus dong gitu. Misal ada pertanyaan gitu ya. Kalau setting itu intinya
dia nambah dimensi gitu aja. Nambah dimensi. Ya, meski dia agak tirus atau seperti apa, di setting pun ya nggak apa-apa, hanya saja nggak terlalu berlebihan sampai maju-maju tajam gitu. Berarti ini Kak, pertanyaanku tadi kan ada pakemnya apa enggak kalau seandainya shading setiap klien itu? Kalau saya sendiri ya nggak tahu ya kalau punya yang lain. teman-teman gitu. Kalau saya sebagai pekerja seni, seni itu tidak ada batasan ya. Jadi Gitu sih. tergantung balik Jadi lagi ke kanvasnya. benar. Kebutuhannya apa? Ya. Kalau PF-nya Putu gimana? Iya sih, kayak kita kan nggak bisa menyamakan Satu muka. Kalau ada pakemnya kan berarti harus pakai itu. Ya, ya. Sedangkan seni harus berkembang kan sih ya. Atau kayak bentuk wajahnya klien ini. Tapi kalian berdua kalau seandainya dapat klien gitu, apakah sudah ngeker dulu? Oh, kayaknya ini deh yang perlu di shading atau oh ini nggak perlu terlalu banyak. Apakah gitu atau Oh, udah cantik nggak perlu di make up. Dibayar ya. enggak? Ini serius, Gitu, tapi iya, apakah- iya, iya. Apakah Jadi makan gaji buta ya kak ya. tapi apakah Suka saya. ngeker kalian juga? Maksudnya kalau waktu nge-make up itu, oh lihat klienku seperti ini nih before-nya, nanti after-nya nanti harus gini, oh bagian ini harus Ya, ya. ditambah, Ya. atau gimana? Atau bahkan lihatnya itu H-1, boleh minta fotonya Nah, Kak. betul. Apa gitu? Siapa dulu nih? Kak Hendra dulu. Saya dulu. Oh, oke. Memang pas event make up yang saya keker terlebih dahulu adalah apa? Alis. Kenapa? Karena lebih PR ke alis sih sebenarnya. Cuman semua banyak apa ya? Ya ada yang beda-beda ya. Cuman kalau yang saya memang yang saya keker dulu adalah alis. Karena itu salah satu PR terlama yang menghabiskan waktu Iya, atau benar. ini Kak, kan orang kadang-kala kalau salah bikin alis ya, itu mukanya juga akhirnya berbeda gitu. Apakah itu? Kalau saya alis itu adalah poin utama untuk make up sih. Itu aja. Ya. Ya apalagi kalau alisnya ngotak gitu kan jadi Tapi jelek. klien sekarang tuh juga pinter loh, dia tuh melihat make up dari alisnya dulu. Oh, Ya, ya. dia pengennya kayak gimana itu lihat dari alis. Sering mereka tuh kayak bilangnya, Kak aku mau make up belakang yang cocok sama alisnya. Jadi kayak lain-lainnya tuh kayak enggak Kayak terabaikan gitu ya. Mungkin alis itu salah satu item juga di muka kita gitu. Kalau alisnya jreng ya kokoh kena, kelihatannya pasti akan bagus kayak alisku kan. Nyelirit ya. Nyelirit ya. Kayak celurit ya. Iya. Nyelirit. Gitu. Jadi dia dengan menatap aja udah hati-hati gitu. Seret. Iya. Iya, Udah berarti dicelurit. poinnya. Kalau menurut Putu gimana? Iya, sama sih kayak alis tuh kayak terus pengerjaannya juga lama karena alisnya orang kan Beda-beda. Ada yang nggak bentul gitu ya. banget ya, apalagi ada yang tebel banget sampai ke depan. yang nyatu. Tapi dia nggak mau dicukur. Nah, itu kan Nah, kerjaannya lama. ini pertanyaan dari aku yang dulu aku kalau melihat orang perias ya dulu jawab bilangnya kan perias ya bukan ya. Iya. Iya, Itu tata rias. rata-rata semua alis akan dicukur Kak. Nah, Ya. awal kali tren dari yang dicukur akhirnya tidak dicukur. Ya. Itu Kak Hendra sendiri menemukan formula, katakanlah alis biar kelihatan eye-catching sekalipun tidak dicukur, mungkin entah ditutup sama lem atau sama fondi. Itu apakah awal kali di tahun 2020 itu atau setelah 2020 belajar akhirnya menemukan formula? Semakin kesininya memang make up ini semakin berkembang gitu ya teman-teman ya. Jadinya tidak melulu untuk yang kemarin-kemarin kita harus lakukan dengan yang sama gitu. Sebenarnya untuk klien itu banyak permintaan yang Kak jangan dicukurin dong gitu. Karena saya masih sekolah atau apa gitu. Waktu itu masih sekolah ya teman-teman, entah itu SMA atau seperti apa gitu. Nah, semakin kesininya meski orang dewasa juga dia nggak nyaman dengan apa yang dicukur-cukur gitu. Apalagi ibu-ibu kayak ibu rumah tangga ya kayaknya kok kelihatan yang apa gitu. Karena misalkan dari ibu rumah tangga sendiri nggak mau yang terlalu kelihatan yang seperti apa gitu loh. Setelah kita melakukan make up gitu sih. Jadi intinya itu hanya semakin kesininya permintaan klien itu banyak yang tidak mau dicukur. Tapi saat perubahan
transisi dari yang dulunya harus dicukur terus gak dicukur itu Kak Endra mengalami kerumitan gak, kesusahan gak? Karena kan kalau dicukur dulu ya yang aku tahu ya kalau dicukur itu setengah gini. Ya, nggak sih? hilang jadi yang Setengah hilang, belakangnya. jadi after saatnya nggak make up, si orang yang di make up itu harus bisa mulai ngebingkai sendiri. Ya. Jadi dulu tuh nyukur itu setengah. Setengah, Ini setengah. nyukur tuh kayak cuman Hilang. dirapiin gitu loh Kak. Kayak enggak nggak gitu, dibentuk, Malah hilang dililitin semua. gitu. Oh, Itu pantesan gimana, nggak Kak? semua orang mau. Karena dulu-dulunya kan ada istilah kayak alis-alis jelirit gitu ya. Gitu ya. Ya. Satu tok gitu Satu ya. tok, ya. Nah, itu sempet kan jadi trending topik waktu itu. Betul. Semakin kesininya itu juga masih udah nggak update lagi untuk yang celurit-celurit gitu. Akhirnya ya mau nggak mau gimana caranya untuk nutupin Tapi aja kesusahan sih. gak sih Kak? Awalnya kesusahan gitu karena kita harus menemukan formula Yes. gitu. Nah, pentingnya untuk kita mengupgrade ilmu kita ya, teman-teman ya. Penting untuk melakukan ini kayak kursus-kursus gitu atau enggak kita harus seminar-seminar kecantikan gitu. Kalau aku tuh gimana? Ci, kamu mengalami kesusahan gak sih dari yang dulu dicukur terus sekarang enggak? Karena kan rata-rata orang sekarang kan suka yang berserat. Iya. Ya. Kalau aku kan memulai ketika tren itu sudah hilang. tidak ada. Oh, sudah luntur ya? Luntur, habis separuh itu kan udah ada paling cuma kayak dirapiin doang, tapi jarang. Jadi, mungkin pasti lebih rumit ya karena kan harus Ngebentuk. bentuk alis kan kalau pas alisnya udah bagus. Tapi Kalau alisnya pas tebel itu kan lumayan toh. agak susah. Tutupin lah apa gitu. Kerjanya lebih lama. Lebih rumit lah kalau ngerjain alis. Setuju atau tidakkah menurut kalian berdua ya? Setuju atau tidakkah menurut kalian berdua? Sebentar nih saya mau tanya. MUA itu salah satu pekerja seni. Setuju atau tidakkah MUA itu adalah Pekerja seni. pekerja seni Seni, yang harus dibayar mahal? Setuju apa enggak menurut kalian? Kak Endra dulu. Kalau saya sih seni itu memang mahal ya. Tapi tergantung nih untuk para muanya gitu ya. Karena kita nggak melulu semuanya berorientasi pada uang atau sesuatu yang berbasis dengan uang gitu ya. Tapi gimana caranya kita untuk mengembangkan teknik kita nih kesenangan misalkan Satisfying berarti ya, ya benar-benar kepuasan yang kita make up dari klien itu juga merupakan satisfying tersendiri. Berarti setuju atau tidak? Tergantung ya. Tergantung ya jawabannya. Tergantung Kalau mua, tergantung muanya sih. Aku percaya kayak semua hal pekerjaan yang membutuhkan skill dan jasa itu harus dihargai. Iya. Benar gitu sih. Cuman ya itu kan tadi kembali lagi kita nggak mungkin kayak berarti aku harus mahal banget nih. Nah, gitu kita kan juga harus melihat pasar gitu. Jadi ya sama sih tergantung. Tergantung ya. Tergantung Tapi kebutuhan itu dari tadi, klien. segala macam hal pekerjaan yang berhubungan dengan jasa, entah itu MUA, Apapun itu. apapun itu yang jasa dan Iya. skill itu memang harus dihargai. Harus dihargai. Kalau kamu sebagai pengguna jasa MUA, setuju atau tidak Sangat MUA itu? setuju lah. Sangat setuju. Kenapa? Karena satu, kalau aku tuh kan orangnya perfeksionis ya. Jadi mininya aku harus kayak gini. Kalau nggak kayak gini ya, loh, kenapa aku harus bayar mahal? Kalau aku, Ya, ini kan ya. sebagai konsumen ya. Kalau seandainya hairdo pun juga aku mintanya seperti ini. Kok banyak teman-teman bilangnya, aduh terlalu mahal bagiku enggak. Karena itu tadi balik lagi Ya. seni pertama, terus kedua skill itu kan bukan hal yang apa ya, hari ini kita belajar, hari ini jadi. Ya. Semua butuh proses. Semuanya berproses. Soalnya, aku tuh dulu pernah Kak mau make up pengantin sedih. gitu, Kak. Oke, Untungnya nggak, sedih. aku mungkin karena nggak bayar ya. Jadi kayak sponsor gitu loh Kak, mau make up pengantin sedih. Jadinya badut nangis. Nah itu kayaknya gara-gara nggak di make up. Ini kebetulan muanya. Oh iya. Jadi akhirnya looknya sedih berarti ya Kak. Ada. Pengantin sedih. Jadi badut nangis gitu loh. Jadi badut menangis. Nah, Kak, sekarang kan juga ada nih ya yang apa face painting. Nah itu juga aku mau tanya. Aku penasaran apakah face painting juga itu harus belajar seperti
Mua pada umumnya. atau dia umumnya. punya ini sendiri, apa namanya jurusan sendiri. Ya, ya karena kalau yang mua itu kan memang dititik beratkan pada seninya dia itu terasah gitu ya teman-teman ya. Ibaratnya yang kayak tadi ya, muka itu adalah kanvasnya dia. Gitu. Kalaupun dia sudah punya bakat untuk jiwanya berjiwa seni dan berbakat untuk mengukir-ngukir face paintingnya itu sendiri, ya akan terlaksana dengan sendirinya. Gitu. Berarti kalau kita belajar mua teknik-tekniknya makeup gitu, itu otomatis juga ya paling nggak bisa lah dikit-dikit face painting. Tapi kalau misalnya Ya. mau full face paintingnya, Itu dia kayaknya- ada sekolahnya sendiri lagi gitu kak. Ada juga, ada juga ataupun ada yang kursus Face painting. painting, Karena ya. permainan gitu. karakter ya kak yang bikin Ya. kalau face painting itu ya. Ya, benar. Oke, nanti akan kita lanjut lagi sobat-sobat semuanya. Kita ngobrol sama Kak Hendra dan di segmen 3 nanti kita akan menantang Kak Hendra untuk shading hidung mancungnya Miss Iya, Rina. apakah hidung seperti ini bisa menjadi hidungnya Arjuna? Kalau Arjuna Mahabharata yang segini ini hidungnya. Mahabharata. Mahabharata. Oh iya, Mahabharata. Ya, kita break dulu. Nanti kita kembali lagi, bye. Oke, balik lagi sama Ini apa ya kira-kira? Tolong jangan ditinggal itu kameranya. Kak, lihat muncul kan ini kan? Mas. Nah, Udah. oke balik lagi ya sobat-sobat semuanya. Mas itu loh. Segmen kita yang ketiga tentunya siang hari ini karena ini sebenarnya sudah pindah. Ini Kak, kita mau nantang Kak Hendra untuk apa? Kita berkumpul Bikin hidungnya Miss Rina itu bagus, lebih bagus lagi. Lebih Karena sudah bagus lagi, ya, Kak, ya. iya. Udahlah, princess. Iya, Ces. Hal yang harus dilakukan apa, Kak? Hilangkan hidungnya. ya pakai hidung-hidung minimalis ini. Iya, Itu aku yang paling mungil ya. Maksudnya hidungnya si kakak ini mungil banget. Gimana caranya kita harus ngelihatin sisi hidungnya yang agak yang jari mungil menjadi mancung. Jadi kita Nah, lihatnya gitu ya, nanti teman-teman. before. Lihat Before-nya aja sisi seperti itu buruknya ya. dia. Jangan. Aku udah nutupin ternyata kebakar juga. Ya. Kita coba ya. Nah, Boleh. Awalnya yang harus dilakukan apa kak? sebenarnya kita harus bedak-bedak dulu gitu ya, ininya gitu. Takut-takut gitu Iya, lah. gitu. Cuman karena memang waktu terbatas, jadi kita harus langsung aja gitu. Kalau Ya. ada saya kak. Nggak boleh, nggak kelihatan. Jadi Maaf ini ya. ya, sobat selai semuanya, langkah pertama yang harus disiapkan adalah brush. Sama itu pakai apa sih kak? Namanya shading apa kontur apa sih namanya? Kalau ini shading ya, Shading. gitu ya. Shading. Kalau misalnya pakai eyeshadow yang warna coklat gitu bisa nggak? Bisa aja, bisa Oh, aja bisa ya? gitu. Oke. Jadi Mau ya? apa ya? Tergantung sama skill teman-teman sendiri ya. Nentuin warna yang sekiranya cocok untuk shading ataupun jadi bronzer gitu ya. Nggak harus untuk satu produk tertentu gitu Oke. ya teman-teman. Jadi Gitu. tergantung ya. Ya, tergantung Oke. dari skill. Kadang kalau MUA aku juga pinter Ngakali. mix, ya bener, mix and match kan gitu. Iya kan ngakali loh, bahasa kita itu ngakali gitu. Sama aku penasaran kak, warnanya itu untuk shading itu cari yang coklat seperti apa sih kak? Coklat muda kah apa coklat tua? Kalau shading tuh lebih ke ini ya, lebih coklat banget apa berarti ya? Berarti pekat. Coklat tua. Coklat tua. Coklat tua. Brown gitu Iya. ya. Brown sugar. Coklat tua. Iya, brown. Ya, Muda gitu coklat kan. muda nanti ya itu ya mix and match kan ya, jadinya Berarti old akan brown. terbaur dengan sendirinya. Outbound. Iya kan, coklat tua kan old brown. Kalau coklat muda, young brown. Iya brown. Young. boleh kak langsung diaplikasikan Gitu ya. ke mukanya Miss Rina. Biasanya pakai masker ya saya, tapi Ya. sekarang Apa nak? dikoreksi. Apa saya aja pakai masker? Berarti itu SOP ya. SOP. Silakan kak. Macam. Nah, kalau jadi setting itu Apanya jadi?
Untuk setting itu kadang kita harus ngeliat dari cahaya juga ya. Nah ininya kan udah kelihatan tuh, ini udah terlihat kan, kayak Jadi selama ini hidungku masih kelihatan. Kelihatan lah. Kelihatan batang hidung. Kalau paling bawah sebisa mungkin pakai warna coklat yang lebih tua. Warna coklat yang lebih tua. Ya, Yang ininya kak? ya benar. Cupingnya. Cupingnya. Cuping-cupingnya. Di sini ya teman-teman, udah terlihat kan ini. Nah tinggal di tap aja gitu. Ya tap wadalah. Oke, yang pertama adalah ya tap ya sobat slice. Kenapa kan biasanya ada yang Kosong. Kosrek ya. Daya tahannya lebih tahan yang di tap. Itu. Oh, nah ini satu ilmu baru nih sobat slice semuanya. Karena masuk ke pori-porinya si kakak ya. Itu sih. Ya, tinggal gini. Nah, ini Ya, udah kelihatan nih tap. gitu ya. Ini coklat tua dulu ya kak ya. Benar, Karena coklat untuk tua membentuk dulu. si hidungnya biar lebih kelihatan mancung. Mancung, bener. Mancura. Biar kelihatan mancura. Nah, kebetulan kakak ini mungil sekali ya. KPR aja dulu. Mungkin banget ya kak. Ini hidung kak. Ini kalau masih bilangin aku punya hidung ya nggak kelihatan. Hidung KPR. Hidung KPR. Bercanda. Bukan pesek ya kak? Enggak, Bukan. mungil ya, mungil. Bukan pesek. Nah jadi kalau mau cuping itu kayak melingkar gitu ya kak? Ya, nah ini yang kayak hidungnya sampai- biar kelihatan tinggi. Itu ilmu baru. Cuping-cupingan. Sampai sini aja nggak apa-apa. Gatel ya kak. Nah itu loh ngedipin sobat selai. Nah kalau yang di atasnya dari coklat tua tadi, harapannya pilih warna coklat yang agak lebih muda. Dia berarti young brown. biar kayak ada Gradasinya benar. Young brown. Itu kayak krem ya kak itu di sebelah sini. Karena apa sih? Coklat susu kak. Oh, Enggak, ya kayak ini krim. bisa buat Milk shading brown. ya. Oh, aku baru Milk tahu brown. kalau warna itu bisa buat shading. Tak kira harus yang tua banget. Ah gitu itu salah satu caranya sobat selea. tapi pernah nggak sih dapat klien yang rewel gitu? Kan banyak kan sekarang tuh kayak Benar banyak permintaan gitu ya. Yang kayak Harapannya misal nih calon klien melihat podcastan ini ya, percaya aja pada tangan MUA gitu ya. Kalau semakin dia cerewet, aku yakin deh hasilnya semakin nggak maksimal nggak sih, bener nggak? distract terus. Ya semacam kayak Jadi kayak sele genje gitu nggak sih kayaknya udah bikin matanya begini, ternyata mintanya hidungnya kayak gini. Ya. Genje. tahu proporsinya tuh kayak MUA-nya gitu nggak sih? Proposal. Sekarang banyak kan? Banyak yang seperti itu tanpa klien sadari ya gitu. Jadi harapannya ya udah percayain semuanya pada tangan MU-nya gitu. Biar nanti hasilnya maksimal dan bisa pangling ya teman-teman. Gitu. Makanya kenapa pertama kan kita harus punya apa namanya kak contohnya pengen Ya, makeupnya yang kayak gimana? ini, yang portofolio. klien ya. Kita pengennya kayak gimana? Inspo. Kita harus punya insponya, contohnya. Kayak gini. Terus yang kedua, ya jangan ditawar harganya. Poinnya karena Kalau mau yang bagus ya kak ya, Iya. ada harga ada rupa Say. Kalau lu mau ini mukanya bagus kan, ya jangan cari yang 25.000. cara hafalan itu. Gak ada kan sekarang. Makanya. Lanjut kak, apalagi Lanjut ya. kak? Ini sudah Poinnya. terlihat kan ya teman-teman. Cupingnya sudah terlihat. Nah kalau sudah mulai di atas mata ini kita buang ke sini. Kelopak. Ke lopak. Benar. Itu udah kelihatan panjang. Kakak suka yang panjang-panjang nih kayaknya. Umurnya panjang. Rezekinya juga panjang. Nah ini udah kelihatan tuh sudah berdimensi kan. Masuk kak? Rezeki kan? Bukan. Aku nggak mau nyapu hari ini. Nyapunya. Aku suka yang panjang. Kemudian tinggal dipoles-poles gini aja ya sampai depan gitu biar nggak terlihat coklat banget yang di atas gitu ya. Sampai bawah-bawah sini ya kak ya. Bener. Sampai bawah, sampai Sampai- Kayaknya biar kelopak. nggak kelihatan
kayak bergaris. Benar. Jadi kayak ngeblend ya, nyatu gitu kayak kehidupan nyata Jadi kan. kalau kayak Pakai pakai highlighter. lebih bagus nih. Iya. Pakai highlighter juga Kak. Kemudian pakai highlighter. Highlighternya mau semuka ya Kak? Nggak mau ya. Shining shimmery splendid. Harus ganti kuas ya karena mungkin kuasnya hanya satu. Oh, berarti kayak kamu punya kuas yang Apanya itu Itu- kan buat sedikit ada. Oh, punya beda-beda. Ya, fungsinya juga Itu beda. tuh kayak ada fungsinya sendiri kayak Iya. atas sendiri, jadi kayak nggak boleh dijadiin satu gitu. Tuh udah kelihatan beda. Oh ternyata highlighter itu cuma ujung, habis itu sama atas. Benar. Tengahnya nggak perlu. Nggak Aku biasanya usah. kalau highlighter bung 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 gitu. Tapi ada sih yang gitu ya. Ada yang seperti itu. Ini ada yang cuma tulang-tulang kayak Tapi sebenarnya fungsi highlighter hanya menonjolkan terluar dari muka kita gitu ya teman-teman. Iya. Oh iya, sudah terlihat. Mewing hidung. Ini nggak boleh semuka aja Kak. Sebenarnya mau semuka karena waktunya. Iya, anda terbatas. Layar takut Oh ya, ngomongin masalah ini nih. Ini kan sebenarnya sudah di shading ya. Menurut kakak, kalau selama ini make up siapapun, Iya. bagian poin terpenting dan tersusah selain alis apa kak? Menurut Selain Kak Endra? alis, mata ya. Mata. Ya. Ini loh Kak, bawah mata ini loh Kak, gimana biar nggak kelihatan hitam sama Operasi. Operasi. sangat solutif dan sangat mahal. Aku tuh pernah dibilangin kayak make up itu cuma bisa menutupi noda, tidak Ya. bisa menutupi tekstur. Loh, mata hitam itu apa? Tekstur. Kalau ada ininya, Kalau kantong mata itu nggak Kantong bisa. mata. mata itu nggak bisa. Oh serius? Kalau matanya Kalau hitam sebenarnya Masih bisa. di dunia makeup pakai korektor udah bisa Iya, gitu ya. biasanya teman-teman pakai- ya. Sudah sampai bener-bener itu Gak bisa ya. Iya. Aku tuh pakai korektor yang warna orange tuh loh kak. Terus aku tutup sama setelah kering aku tutup sama fondi. Terus aku terlihatnya kasih bedak. masih kelihatan atau enggak? Enggak, udah aman. apa bedanya korektor yang oranye sama yang hijau sama yang apa? Itu kayaknya ada warna-warni ya Kak ya? Memang ada. Itu bedanya apa? Tapi kebanyakan dari nutupin muka yang hitam itu tadi orange ya. Iya. Gitu. Mungkin karena warnanya kalau orange itu kan lebih pekat gitu ya, bisa jadi kan. Intinya yang hitam-hitam tadi menghilang aja gitu ya. Tak samar lah, Iya. katakanlah gitu. Oke. Tidak menghilangkan hitamnya, Betul. hanya saja ini. Tuh ini hasilnya sobat selai semuanya. Zoom Nisrina. Kak Hendra, bukan itu cium. Kak Hendra biasanya kalau sekali nge-make upin klien gitu, yang simple deh misalnya graduation, itu butuh waktu berapa lama Kak? Kalau saya itu orangnya kan perfeksionis. Virgo ya? Perfeksionis. Saya itu lebih koreksi-koreksi gitu ya. Kadang paling lama juga 2 jam. Paling lama ya? Karena paling lama. Oke, nanti akan kita lanjut lagi di segmen kita yang terakhir harapannya Kak Hendra apa dan kalau seandainya ada sobat selai semuanya ingin menggunakan jasanya Kak Hendra itu harus menghubungi mana? Habis ini karnaval bejir, apakah Ya. Kak Hendra juga menerima make up untuk karnaval? yang biasanya harganya Bombastis. Jangan kemana-mana, tetap di slideshow. Ya balik lagi sobat selai segmen kita yang terakhir. Kalau seandainya nih ada sobat selai semuanya yang ingin memakai jasanya Kak Hendra, Ya. itu harus kemana Kak Hendra? Bisa dikepoin ke Instagram aja ya teman-teman. Ada di mana tuh? Hendra.kurnia.makeup. Hendra.kurnia.makeup. Nah, Kak Hendra sendiri menerima make up segala event, karnavalan, graduation, wedding, atau hanya event-event tertentu? Ya. Semuanya bisa ya, semuanya bisa gitu. Semuanya Tinggal bisa. aplikasi. Ya. Ini harus baik. Tinggal di ini. Kak Hendra sekarang kan lagi musim tuh MUA menerima 5 klien dalam satu waktu kayak job Ya. berapa lokasi, Ya. 2 lokasi, 4 lokasi. Nah, Kak Hendra maksimal nih untuk penggarapan dalam 1 hari itu maksimal berapa klien sih biar maksimal gitu?
Kalau saya pribadi tentang hasil itu memang harus saya perhatikan gitu ya teman-teman. Kadang saya itu ya udah satu aja udah wis alhamdulillah lah gitu. Jadinya saya bisa fokus gitu. Ya, jadi nggak muluk ya Kak? Ya. Satu pun misalkan kan ada tuh misal wisuda gitu ya, wisuda anaknya gitu. Ibunya juga ikutan. Ya udah di hari itu ya satu tempat itu ya. Intinya satu tempat aja gitu teman-teman. Satu hari satu tempat aja. Satu tempat. Ya, ya. Tapi orang 20 yang make up. Yang make up kan gitu. Gitu sih nggak terlalu banyak juga karena nanti akan pengaruh ke hasil. Kualitas. Ya benar, hasil setelah saya make up gitu sih. Berarti Kak Hendra sama Putu ini sama ya, maksudnya satisfying diri sendiri itu lebih penting ya daripada Income. saya uang Loh, penting. enggak, maksudnya kalau uang semuanya penting, tapi maksud aku gini, kualitas itu penting, jangan sampai kualitas itu rusak gara-gara aku belani A, belani Ya, B, ya, belani C, ya, kan? ya. Kayak Ya. tahu kemampuan. Ya, Batasnya. batasnya. Kapasitas, betul. Tapi itu ya hak dari teman-teman Iya semua sih, tersendiri ya. ya Kalau teman-teman. emang dia bisa Ya gitu kalau ya. dia bisa dan It's profesional okay. itu Nggak oke. masalah. Kak gitu. Hendra bakal ngadain kelas nggak sih, beauty class? Pengennya by banyak permintaan Hendra yang ini sih ayo kak bukain kelas gitu, beauty class sebentar ya gitu, masih ada banyak Masih event. ada. Tapi semoga ya, ini karena hari ini Kak Indra kan hadir di Slide Show, besok dia sudah ada di Jakarta, mengikuti Iya. para muse-muse yang di Jakarta. Ada fashion show di sana di sekitar Ancol. Dan keren banget. ini salah satu hal yang terpenting ya, Kak Indra ini selama hampir 5 tahun kerja bareng sama aku di salah satu hotel itu setiap New Year's, dia selalu ada, selalu nangkring di situ sama Kak Ansugi, sama Kak Adalano, yang menyiapkan seluruh baju aku. Bajumu yang megah selalu. Iya. Jadi kalau tahun baru kalian melihat baju-baju aku, bajunya nenek, itu berkat mereka. Aku tuh Apa sih? Dia masih gini, coba lihat baju yang ceweknya. Aku mau tuker yang itu. Gak gitu. Tapi aku sudah dikasih baju yang ada pakaiannya, pakaian siapa? Pokoknya harus gong ya teman-teman. Tanpa aku meminta, itu baju yang dikeluarkan aku. Aryo, kamu pakai baju ini. Wah, pasti gitu. Berekor aja, gitu. Kira-kira akhir tahun ini Aryo bakalan dipakein apa ya? Aku sudah request aku backless apa? Oh iya, yang Oh, I see yang terbuka gitu ya. Oke. Tapi itu yang backless, cuman pakai kalau bisa jas. bajunya bawa doang. Atasnya nggak usah. Dan ternyata Kerajaan ya Mbak. dan ternyata si Aryo habis keroan, udah kelihatan kan ya geng. Keroan masih oke, bekam. Tapi enak loh itu. Volcano. Nanti akan bekam. Kayaknya thank you sudah hadir ya. Terima kasih. Amin. Sekarang mau di Malang, di Batu yang sudah jadi M1 di Jakarta. Ya. Amin. Kita berharap orang-orang atau anak-anak daerah itu bisa mengangkat daerahnya dengan Benar, skillnya benar. masing-masing ya. Dan saya harapkan itu tadi nggak perlu yang namanya bullying atau apapun karena setiap orang itu punya proses masing-masing. Ya. Gitu Saya Oke. percaya. Percaya ya, Kak ya? Percaya, saya percaya ya. itu. Semoga suatu saat kita bisa ketemu lagi di satu event yang luar biasa ya. Ya, amin. Dengan komunikasi yang besar. Komunikasi gini ya kak, ada uang nggak gini ya? Oh, I see. Biar lancar ya. Lancar, amin. Kita mengucapkan terima kasih juga untuk sobat lain yang sudah menyaksikan episode hari ini. Besok kita bakal balik lagi di jam 2 sampai jam 3 ya. Kita pamit, bye-bye. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light